Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali lagi di pelajaran shorof. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan isim fa'il, yaitu sighoh mubalaghah. Sighoh mubalaghah, ya. Sighoh bermakna bentuk atau jenis, ya. Salah satu bentuk dari isim fa'il yang mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Menunjukkan arti sangat atau maha, ya. Sini kita bacakan definisinya. Sighoh mubalaghah ialah bentuk isim fa'il, ya. Masih bentuk isim fa'il yang menunjukkan arti sangat atau maha. Contoh, Razzaqun, dari kata razaqo yarzuqu, ya. Razzaq, maha pemberi rizki, ya. Contoh lain, Ghafurun, dari kata ghafaro yaghfiru, ya. Ghafurun artinya maha pengampun. Lalu Alimun, dari kata alima ya'lamu, ya. Alimun artinya maha mengetahui. Nah, dan sighoh mubalaghah ini mempunyai beberapa pola wazan, ya. Di antaranya ada wazan fa'alun. Contoh-contohnya ada gofar, ya. Gofar tadi ada selain gofur ada gofar, ya, dari kata gofaro juga. Gofarun, maha pengampun, maknanya sama. Wahhabun, maha peduli. Lalu Razzaqun, ya, sama seperti contoh di atas. Dan ini wazan fa'alun dari sighoh mubalaghah. Lalu kita ke samping ada wazan fa'il, ya. Contohnya ada aziz, azizun, maha gagah. Lalu rahimun, maha penyayang. Sami'un, maha mendengar. Lalu ada wazan fa'ilun, pendek bacanya, ya. Kalau tadi fa'ilun, sekarang fa'ilun. Nah, fa'ilun. Contohnya ada hadirun, sangat hati-hati. Hadir, dari kata hadaro yahdaru. Hadirun, sangat hati-hati. Atau contoh lain farihun, ya, sangat gembira. Sangat gembira, dari kata faraha yafrahu. Farihun. Dan ada wazan yang selanjutnya fa'ul. Fa'ulun. Fa'ulun, ya. Contohnya ghafur tadi seperti di atas, maha pengampun. Lalu ada syakurun. Syakara yashkuru, ya. Syakurun, maha terima kasih. Atau contoh lain kafurun, ya. Kafur, kafara yakfuru, kafurun, sangat kufur, ya. Jadi balik lagi ke definisi, ini artinya bisa menunjukkan sangat atau maha, ya. Di samping pola-pola tersebut di atas, ya, ada juga pola yang lainnya seperti wazan fu'alun. Ini afwan gambar kurang jelas, ya. Fu'alun, contohnya ada kubbarun, ya. Fu'alun, contohnya apa? Kubbarun, sangat besar, dari kata kaburo yakburu, besar.
kubar. Seperti yang kita ketahui kalau kalimat biasa apa isim biasanya, isim fa'il yang biasa kabir. Tapi ini sigoh mubalaghahnya bentuk kubar atau bentuk wazan fu'alun. Ya. Kubarun sangat besar. Atau wazan lain fu'ulun ya, fu'ulun. Sini ada contoh kudusun maha suci ya, kudusun. Nah, singkat saja penjelasannya untuk sigoh mubalaghah. Jadi kalian tugasnya di sini cari masing-masing dari wazan yang 6 ini, dari fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, lalu fu'alun dan fu'ulun ya, masing-masing satu contoh. Kalian harus cari dan tidak boleh sama seperti yang tertulis di gambar ini ya. Tidak boleh sama seperti yang ada di dalam buku ini. Kalian harus mencari contoh lain dari wazan-wazan tersebut 6 ya, masing-masing satu. Masing-masing satu. Sekali lagi, tugas kalian yang pertama adalah mencari kata-kata atau contoh-contoh lain dari wazan-wazan yang 6 ini, masing-masing satu beserta artinya. Beserta apa? Artinya ya. Nah, kira jelas tugasnya apa. Kita beralih langsung saja ke isim tafdil, ismut tafdil ya. Isim tafdil ialah isim, kata benda ya, kata benda yang menunjukkan arti lebih ya. Kalau di bahasa Inggris ada juga tuh ya, perbandingan lebih ya. Di sini ada sebutannya dalam bahasa Arab ismut tafdil ya, yang menunjukkan lebih. Seperti akbaru, dari kata kabirun jadi akbaru ya, artinya lebih besar. Kalau kabirun besar, kalau akbaru lebih besar. Atau ahsanu ya, ahsanu dari kata hasan, baik. Kalau ahsanu lebih baik. Atau asgoru dari kata sogir, sogirun ya, sogirun kecil, asgoru lebih kecil. Ab'adu lebih jauh, ba'idun jauh, ab'adu lebih jauh ya. Lalu pola isim tafdil ialah af'alu ya, polanya af'alu ya, af'alu tanpa tanwin, af'alu. Berarti dari kabir jadi akbar, tawil jadi atwal, qorib jadi akrob, kasir jadi aksar. Kabir itu tadi besar, jadi akbar menjadi lebih besar. Tawilun apa maknanya? Panjang ya. Kalau atwalu lebih panjang atau lebih tinggi, tawil bisa tinggi bisa panjang. Qoribun dekat. Tapi kalau akrobu lebih dekat. Kasirun banyak. Kalau aksaru lebih banyak. Nah, ini tugas kedua. Kalian cari hanya 2 saja. 2 isim tafdil selain dari yang tertera pada gambar ini. Hanya 2 ya, beserta artinya. Beserta artinya. Selanjutnya, kita nggak usah berlama-lama karena mudah insyaallah. Isim tafdil dan sigoh mubalaghah. Kita langsung ke as-sifatu al-musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat
secara bahasa artinya ya sifat, ya sudah jadi kata serapan sifat. Musyabbahah secara bahasa maknanya apa? Menyerupai. Dari kata syabbaha yusyabbihu, musyabbihun, musyabbaha, musyabbahun, ya, yang diserupai, sifat yang diserupai. Itu secara bahasa. Kita baca definisinya di sini. Sifat musyabbaha ialah isim, ya, masih kata benda yang menunjukkan atas sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang. Sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang. Dengan kata lain, sifat tersebut sudah menjadi bakat dan karakter, ya, suatu sifat yang sudah tertanam pada diri seseorang dan menjadi bakat atau karakternya, ya. Sifat musyabbahah ini hanya bisa dibentuk dari fiil tsulasi yang lazim. Apa itu fiil tsulasi yang lazim? Fiil tsulasi itu kata kerja yang hanya terdiri dari 3 huruf di fiil madinya. Yang lazim itu yang tidak membutuhkan objek, ya. Fiil tsulasi itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dalam fiil madinya, dan dia tidak membutuhkan atau tidak perlu objek. Misalkan du'ufa zaidun, yaitu si Zaid lemah. Di sini ada contoh du'ifun dari kata du'ufa, ya. Du'if itu merupakan sifat musyabbahah, ya, du'if. Beda dengan jalasa, ya, dia sifatnya nggak tetap. Nggak mungkin seseorang duduk terus, ya. Nggak mungkin seseorang duduk terus. Pasti kadang berdiri atau tiduran. Kecuali mohon maaf ya, kalau ada yang kakinya sudah tidak bisa digunakan, maka dia ya mau nggak mau harus duduk terus. Tapi itu tidak atau bukan termasuk dalam sifat musyabbahah, ya. Al aslu pada asalnya bukan sifat musyabbahah jalasa yajlisu, karena seseorang terkadang bisa saja berdiri atau tidur dan lain-lain. Nah, ini kalau dhaif ya itu sudah jadi karakter. Orang ini lemah. Atau contoh lain hasan, ya. Hasanun dari kata hasuna yahsunu. Hasanun bagus atau baik. Orang itu baik. Rajulun hasan, seorang yang baik. Atau contoh lain ada afif. Afif dari kata afa, ya, lembut. Orang itu lembut, ya, tidak kasar. Lembut, tidak kasar. Lalu syuja'un, ya, syuja'un dari kata syaja'a, pemberani. Atau jabbanun dari kata jabuna, pengecut. Karimun dari kata karuma, artinya mulia atau dermawan. Atau syarifun dari kata syarufa, ya, sama ini mulia atau dermawan. Nah, lalu perlu diperhatikan di sini pola sifat musyabbahah tidak ada yang pasti, tidak tetap. Maksudnya tidak bisa kita buat sendiri seperti, ya, kalau fi'il madi jelas fa'ala, wazannya jelas. Isim fa'il jelas wazannya fa'il atau fa'il, ya. Isim tafdil jelas wazannya af'alu. Kalau sifat musyabbahah ini dia tidak pasti.
dan tidak bisa kita buat sendiri, tetapi tergantung kepada apa yang telah populer, yang sering kita dengar di kalangan orang Arab. Maksudnya apa ini? Berarti apa? Dengan perantara simai. Kita harus cari tahu dengan membaca kah buku-buku Arab atau mendengar langsung percakapan mereka melalui video-video di YouTube misalkan, atau kajian-kajian syekh yang datang ke Indonesia, seperti itu. Atau banyak cara ya. Itu maksudnya apa? Simai. Tergantung pada apa yang kita dengar, apa yang telah populer di sana di kalangan orang Arab. Nah, namun diantaranya yang ada seperti pola-pola di atas yang sering kita gunakan ya. Di antaranya seperti itu. Ada do'if, hasan, afif, syuja. Do'if wazan fa'il, sama seperti isim fa'il. Hasan juga, afif. Lalu syuja, nah ini seperti sigoh mubalaghah, wazan fu'al ya. Jadi tidak nentu, tidak menetap. Jadi kita harus explore istilahnya, cari tahu sendiri. Juban, karim dan sebagainya. Perbedaannya dengan isim fa'il ialah kalau isim fa'il menunjukkan sifat yang tidak selamanya melekat pada diri mausuf ya. Kalau isim fa'il tidak menunjukkan sifat yang melekat pada diri mausuf yang disifatinya, seperti tadi jalasa zaidun, nggak selamanya si Zaid duduk terus ya, tapi dia kadang berdiri ya, si mausufnya terkadang mau berlari atau dan sebagainya. Seperti jalisun ya, sini disebutkan jalisun, orang yang duduk, atau qaimun, orang yang berdiri. Tentu saja tidak selamanya dia duduk atau berdiri, terkadang duduk, terkadang berdiri, terkadang tidur, terkadang berjalan, terkadang berlari dan sebagainya ya. Itu perbedaannya dengan isim fa'il. Sedangkan sifat musyabbah adalah sifat yang senantiasa melekat pada diri mausuf, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Nah, mungkin itu aja penjelasannya dari Ana. Dan satu lagi, kalian juga cari dua sifat musyabbahah ya, hanya dua sifat musyabbahah beserta artinya. Itu guys, tadi Ana ulang. Yang pertama, cari 6 sigoh mubalaghah berdasarkan wazan-wazan yang tertera di gambar ya, masing-masing satu. Lalu yang kedua, cari 2 isim tafdil beserta artinya. Tadi juga tugas pertama beserta artinya. Dan yang ketiga ini sifat musyabbahah, cari 2 juga ya beserta artinya, tapi tidak boleh yang terdapat pada gambar-gambar ini atau di kitab ini ya. Mungkin kiranya itu aja yang Ana bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.